Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kisah karomah para wali Allah bagian kelima, yakni lanjutan karomah imam besar atau syekh dari generasi tabi'in dan sesudah tabi'in. Karomah yang ke-8 dari Imam Abu Hanifah rahimahullah. Syekh Abdul Hasan Ali bin Utsman Al-Huzwiri meriwayatkan di dalam kitabnya bahwa Abu Hanifah pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, "Engkau telah diciptakan oleh Allah untuk tujuan menghidupkan kembali sunnah-sunnahku." Karomah yang ke-9 dari Muhammad bin Idris Al-Syafi'i atau Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam kitab yang sama juga diriwayatkan bahwa ada seorang syekh bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sebuah hadis telah sampai kepadaku bahwa di bumi ini Allah Ta'ala memiliki wali-wali dengan berbagai tingkatan." Rasulullah pun menjawab bahwa periwayat hadis tersebut telah menyampaikannya dengan benar. Syekh itu lalu meminta agar Rasulullah bersedia menyebutkan nama dari salah satu orang-orang suci itu. Dan Rasulullah pun menjawab, "Muhammad bin Idris adalah salah satu dari mereka." Karomah yang ke-10 dari Syekh Abu Turab Askar bin Al-Husain rahimahullah. Diriwayatkan bahwa dia adalah salah seorang sufi pengembara dan biasa menyeberangi padang pasir serta sepenuhnya terlepas dari hal-hal duniawi. Dia meninggal di padang pasir Basrah. Setelah bertahun-tahun, dia ditemukan berdiri tegak dengan wajah menghadap Ka'bah. Jasadnya mengering dengan sebuah ember berada di depannya dan sebuah tongkat yang masih di tangannya. Binatang-binatang buas tidak berani menyentuhnya atau datang menghampirinya. Karomah yang ke-11 dari Imam Tirmizi rahimahullah. Diriwayatkan oleh muridnya sendiri, yaitu Syekh Abu Bakar Waraq, bahwa dia, maksudnya Imam Tirmizi, bersahabat dengan Rasul Khidir. Rasul Khidir atau Nabi Khidir biasa mengunjunginya setiap hari Ahad, lalu mereka berbincang-bincang satu sama lain. Suatu hari Imam Tirmizi memerintahkan agar aku melemparkan hasil tulisan-tulisannya ke dalam sungai Oksus. Aku tidak sampai hati melakukannya, tetapi malah menaruhnya di rumahku. Lalu aku datang kepadanya seraya berkata bahwa aku telah melaksanakan perintahnya. Imam Tirmizi bertanya kepadaku apa yang aku lihat. Aku menjawab, aku tidak melihat apapun. Imam Tirmizi lalu berkata, "Wahai muridku, engkau tidak mematuhi aku. Sekarang kembalilah dan lemparkanlah semua hasil tulisan-tulisanku itu ke dalam sungai." Lalu dengan perasaan ragu, aku pun menuruti perintahnya. Tiba-tiba air tersibak dan sebuah kotak muncul dengan tutupnya yang terbuka. Begitu kertas-kertas itu jatuh ke dalamnya, lalu tutupnya menutup rapat dan air kembali seperti semula. Kemudian kotak itu pun lenyap. Aku bergegas pergi dan mendatanginya lagi, lalu menceritakan semua yang terjadi. Imam Tirmizi pun menjawab, "Nah, engkau telah membenamkannya kalau begitu." Aku lalu bertanya, "Wahai guru, ada apakah ini sesungguhnya?"
Dia lalu menjawab, "Ketahuilah, aku telah menyusun sebuah karya tentang teologi dan ilmu tasawuf yang hampir-hampir tidak dapat dipahami oleh akal manusia. Saudaraku Nabi Khidir menginginkannya dariku, dan Allah menyuruh air membawanya kepada Khidir." Karomah yang ke-12, yaitu karomah dari Imam Tabarani rahimahullah. Kisah ini dikisahkan oleh Imam Al-Hushairi rahimahullah bahwa dia pernah bertanya kepada Imam Tabarani mengenai permulaan pengalaman ruhaninya. Imam Tabarani lalu menjawab, "Pada suatu kesempatan, aku menginginkan sebuah batu dari sungai di Sarah. Lalu setiap batu yang aku sentuh, semuanya berubah menjadi permata. Dan aku membuangnya semua permata itu, karena memang aku tidak memerlukannya." Berikutnya karomah yang ke-13, yakni karomah dari Syekh Abul Abbas Ahmad Al-Khossab rahimahullah. Diriwayatkan bahwa suatu hari seekor unta dengan beban yang sangat berat berjalan melalui pasar di kota Amul. Unta itu jatuh dan kakinya patah saking beratnya beban. Sementara seorang pemuda yang bertanggung jawab atas unta itu menangis sambil mengangkat kedua tangannya memohon pertolongan Allah. Orang-orang yang berada di sekitarnya membantu menurunkan muatan dari punggung unta tersebut. Syekh Abul Abbas Ahmad Al-Khossab kebetulan lewat dan menanyakan apa gerangan yang terjadi. Dikisahkan bahwa dia memegang tali kendali unta itu seraya menengadahkan wajahnya ke langit lalu berdoa, "Duhai Allah, utuhkanlah kembali kaki unta ini. Jika engkau tidak mau melakukannya demikian, mengapa engkau membiarkan hatiku leleh oleh tangisan air mata seorang pemuda?" Kemudian dengan serta-merta unta itu pun bangkit dan berjalan. Karomah yang ke-14, yaitu karomah dari Syekh Abul Hasan Muhammad Khair Al-Nasaj rahimahullah. Dalam kitab Kasyiful Mahjub dikatakan bahwa pada saat menjelang ajalnya tiba adalah bertepatan dengan azan Isya. Dia membuka matanya dan melihat malaikat maut berada di depannya. Dan dia pun lalu berkata, "Sebentar, semoga Allah menyelamatkanmu. Sesungguhnya engkau hanyalah seorang hamba Allah yang telah menerima perintahnya. Begitupun dengan aku. Engkau Allah Ta'ala perintahkan untuk mencabut nyawaku. Tetapi aku pun diperintahkannya juga untuk melakukan sholat Isya. Karena itu, izinkanlah aku melakukan sholat Isya dulu, baru setelah itu lakukanlah tugasmu." Kemudian dia pun berwudu lalu menegakkan sholat Isya. Setelah semuanya selesai, ia pun meninggal dunia. Karomah yang ke-15, yaitu karomah dari Syekh Abul Qasim Al-Junaid dan Syekh Sari bin Mughallis Al-Saqati rahimahumullah. Dikisahkan oleh Al-Huzwiri bahwa Syekh Al-Junaid adalah murid dari Syekh Sari Al-Saqati. Dan untuk menghormati gurunya tersebut, Syekh Al-Junaid berketetapan hati untuk tidak mau berbicara atau berkhutbah kepada murid-muridnya selama Syekh Sari Al-Saqati masih hidup. Hingga pada suatu malam ia bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya seraya bersabda, "Wahai Junaid, berbicaralah kepada orang banyak, karena Allah Ta'ala telah membuat kata-katamu sarana untuk menyelamatkan manusia." Ketika ia terbangun dari tidur, terpikirlah olehnya bahwa tingkatan makom ruhaninya telah mengungguli tingkatan sang imam atau gurunya, yakni Syekh Sari Al-Saqati, karena Rasulullah telah memerintahkannya untuk berkhutbah. Ketika fajar menyingsing,
Syekh Syari Al-Saqati mengutus salah seorang muridnya lagi kepada Syekh Al-Junaid untuk menyampaikan pesannya sebagai berikut. Wahai Junaid, engkau tidak bakal berbicara kepada murid-muridmu ketika mereka mendesakmu untuk melakukannya demikian. Dan engkau menolak permintaan syekh-syekh di Baghdad serta permintaanku sendiri. Nah, karena Rasulullah telah memerintahkanmu, maka taatilah perintah-perintahnya. Syekh Al-Junaid lalu berkata, hayalan itu tidak ada dalam otakku. Aku paham bahwa guruku mengenal baik pikiran-pikiran lahir dan batinku, dan bahwa tingkatan atau makom ruhaninya lebih tinggi daripada tingkatanku, karena dia mengenal baik pikiran-pikiranku yang tersembunyi. Sedangkan aku tidak mengetahui keadaannya. Aku datang kepadanya dan meminta maaf, serta bertanya kepadanya bagaimana dia bisa tahu bahwa aku telah bermimpi tentang Rasulullah. Guruku menjawab, aku bermimpi langsung bertemu Allah yang memberitahuku bahwa Allah telah mengutus Rasulnya untuk menyuruhmu berkhutbah. Karomah yang ke-16, yakni karomah masih dari Syekh Abul Qasim Al-Junaid rahimahullah. Dalam suatu riwayat yang terkenal dikisahkan bahwa Syekh Abul Qasim Al-Junaid pernah berkata, aku berhasrat ingin sekali bertemu iblis. Suatu hari ketika aku sedang berdiri di masjid, seorang tua masuk lewat pintu sambil memandang ke arahku. Tiba-tiba rasa takut merenggut hatiku. Ketika dia mendekat, aku bertanya kepadanya, hei, siapakah engkau? Karena aku tidak tahan melihatmu atau berpikir tentang dirimu. Dia pun menjawab, akulah yang ingin engkau lihat. Aku lalu berseru, wahai yang terkutuk, mengapa engkau tidak mau tunduk kepada Adam alaihissalam? Dia pun menjawab, wahai Junaid, bagaimana engkau bisa membayangkan bahwa aku harus tunduk kepada siapapun kecuali Allah Ta'ala? Aku heran dengan ucapannya ini. Tetapi sebuah suara diam-diam berbisik ke dalam hatiku. Wahai Junaid, katakan kepadanya, hei iblis, engkau dusta. Kalau engkau telah menjadi hamba yang taat, maka engkau tidak akan mendurhakai perintah Allah. Iblis mendengar suara dalam hatiku ini. Lalu dia berteriak sambil berkata, demi Allah, engkau telah membakarku. Kemudian lenyaplah ia. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.